gelisah di hatimu. Bila gelap kabut, Bila gelap kabut tak menentu hidupmu. ingat masih ada, Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan, Bila cobaan menggodai hatimu. bila sengsara, Bila sengsara menimpa keadaanmu. ingat Yesus Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan berseru. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri diri. Percaya, Percaya dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan berseru. Berseru Dan memanggil namanya. berdoa dengan segera, Dengan segera menghampiri diri. Percaya, Percaya Dia tak jauh dari dia tak jauh dari Yesus hanya sejauh doa. Sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, Yes. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Amin. Engkau hanya sebatas sejauh doa saja. Amin. Waktu kami berdoa, kami percaya Engkau dekat dengan kami. Yesus. Kami sampaikan segala keluhan kami, Engkau Amin. rangkul kami, Engkau Amin. berkata, sabar nak, maju terus, Engkau pasti bisa. Amin. Sebab aku menyertaimu. Itulah Engkau sebutkan dalam doa-doa kami. Itulah jawaban doa kami. Sehingga kami hari ini datang kepada Tuhan, Yesus. membawa segala pergumulan kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini tidak ada di antara kami yang sia-sia datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan jawab setiap doa kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan berikan kesembuhan kepada kami. Tuhan berikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau lakukan pada pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara yang segar. Yes. Dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Membawa kami kepada kekuatan yang baru. Amen. Bersama umat-Mu kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi salam. Iya, saya udah katakan tadi kita mohon maaf buat apa yang saat ini sedang terjadi, kita telat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Puji Amen. Tuhan. Ya, namun saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia. Amin. Tetap setia, tetap menunggu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Haleluya. Puji Bapak Ibu Tuhan. Saudara sekalian, mari kita baca dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai 2 ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan ya. Ini adalah doanya di ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Yes. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya dikatakan, janganlah sembunyikan wajahmu
terhadap aku. Amin. Pada hari aku tersesak ya. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Wow, luar biasa. Kalimat demi kalimat yang dituliskan oleh pemazmur ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana waktu dia dalam kesesakan, dia lemah lesu, dia mengalami sengsara yang begitu luar biasa. Ya. Dia berseru hanya kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang bisa menolongnya. Amen. Dia tidak lari kepada orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap dia bisa menolongnya. Tetapi hanya kepada Tuhan dia datang, dia berseru, dia lari. Haleluya. Puji Tuhan. Kalimatnya kita dengarkan sekali lagi, dikatakan Tuhan dengarkanlah doaku. Wow, luar biasa. Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Ya. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Ini sudah sangat terdesak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat ini sungguh indah. Bapak Ibu apakah pernah berdoa seperti ini? Apakah Bapak Ibu dalam kesesakan berkata, segeralah menjawab aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan kita berdoa hanya menyampaikan, hanya mengutarakan. Tetapi pemazmur berkata, segeralah menjawab aku. Karena sudah ada dalam terdesak. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini sering kita mengalami hal-hal yang terdesak. Tetapi apakah kita berdoa seperti ini? Apakah doa yang kita sampaikan sudah menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amen. Artinya orang benar berdoa besar kuasanya. Hari ini kita dituntut untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan semaksimal mungkin untuk melakukan segala apa yang Tuhan mau. Itulah yang dikatakan bahwa orang benar berdoa, doanya diyakini. Amen. Jadi pagi hari ini sebentar kita akan berdoa, yakini setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbaiki hidup kita. Saya percaya waktu kita berkata segeralah Tuhan jawab aku, saya rasa kita bukanlah memaksa Tuhan, bukan menuntut lebih, tetapi kita berharap agar Tuhan secepatnya jawab doa kita. Karena sudah dalam tersesak, sudah dalam keadaan terdesak. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia pasti memiliki yang namanya masalah dalam hidup. Dan ini bisa dikarenakan ekonomi pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga mungkin bersama dengan teman, sakit penyakit ataupun masalah-masalah yang lain. Masalah manusia tidak lepas hanya berputar di sekitar itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun ada masalah-masalah yang diakibatkan oleh kesalahan kita, itu beda. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang bijak mengatasi masalahnya, tetapi ada juga yang salah dalam menyelesaikan masalahnya. Ada dua, ada yang bijak, artinya dia bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan. Tetapi ada juga yang salah menyelesaikan masalahnya. Bisa orang ini mencari orang-orang yang dianggap dia bisa menyelesaikan. Tetapi yang pertama tadi, orang yang bijak mencari Tuhan. Haleluya. Kita lihat ada dua di tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu antara Daud dan Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Raja Saul dia salah mencari solusi atas masalah persoalan yang dihadapinya. Saat dia dan tentara Israel menghadapi tentara Filistin, apa yang terjadi? Saul takut sekali Bapak Ibu. Saul itu sangat ketakutan. Karena roh Tuhan benar-benar sudah undur daripadanya. Ya, akhirnya dia mencari solusi dengan
datang ke Endor ya, ada satu kota di sana bertemu dengan ahli tenung dan memanggil arwah. Itu kesalahannya. Ya. Iman yang kuat bisa hilang saat Tuhan meninggalkan kita sehingga dia tidak mendapatkan solusi. Artinya begini, waktu Saul sudah berdosa, sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, urapannya hilang. Ya, nanti Bapak Ibu baca di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 18. Hilang urapan itu, hilang kuasa itu, hilang kemuliaan Allah. Waktu kita melakukan dosa itu yang dialami oleh Saul. Karena sudah hilang kemuliaan Allah, urapannya sudah dicabut kembali. Maka waktu dia berdoa, dia tidak dijawab. Sehingga dia datang kepada orang-orang pintar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukannya minta maaf, minta ampun, tetapi dia terus melakukan dosa demi dosa. Haleluya. Mencari solusi saat kita menghadapi masalah bisa mencontoh satu raja yang namanya Raja Daud. Kita tahu Raja Daud bukanlah orang yang suci, bukanlah malaikat, tetapi dia juga adalah manusia biasa. Cuma perbedaannya pengurapan Allah yang luar biasa turun atasnya mengurapinya. Sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang besar. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini tidak ditutup-tutupi dosa kelemahan daripada Daud. Tetapi dicatatkan dalam Alkitab, Bapak Ibu nanti baca 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 25. Ada dosa besar yang diperbuat oleh Daud. Tetapi solusi, jalan keluar dari semuanya itu boleh kita lihat Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dia telah berdosa pada Tuhan dengan membunuh, perhatikan, membunuh tentaranya. Dan mengambil istrinya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengambil istrinya. Dibunuhnya suaminya dan istrinya diambil. Kalau di perundang-undangan di dalam Indonesia ini yang kita cintai ini sudah hukuman sudah berlapis Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hukuman itu, pasal itu sudah berlapis karena sudah ada pembunuhan berencana ya, seperti yang kita lihat dalam yang terjadi Brigadir J Huta Barat itu berlapis Bapak Ibu Saudara, berlapis. Jadi hukuman itu sudah banyak sebenarnya ya, bahkan hukuman mati sudah pasti ya. Tuhan sangat murka terhadap Raja Daud pada saat itu. Dia murka sehingga dia mengutus hambanya Nabi ke sana untuk menegur dia, untuk mengingatkan kesalahannya. Perhatikan. Tetapi Daud mencari solusi. Setelah dibukakan kesalahannya, dosanya berbeda dengan Saul. Saul tidak mencari Tuhan, tidak minta ampun, tidak minta maaf. Tetapi merasa benar sendiri. Ini yang kebanyakan dialami anak-anak Tuhan saat ini. Merasa benar sendiri. Tetapi tidak pernah menyadari kekurangannya. Menuduh, menuduh. Tetapi dia tidak pernah menuduh dirinya sendiri. Itu yang membuat kejahatan semakin besar. Tetapi Raja Daud kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengakui kesalahannya. Mohon ampun pada Tuhan. Dan dia berpuasa serta tidak melanggar perintah Tuhan lagi. Wow. Artinya orang yang bertobat itu Bapak Ibu Saudara sekalian berbalik 180 derajat. Contohnya hari ini saya menghadap Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadap kamera yang dikatakan 180 derajat, saya harus berbalik dari kamera menjadi membelakangi kamera. Kira-kira seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Meninggalkan segala dosa, kesalahannya, minta ampun. Makanya saya sering katakan orang yang sudah dikatakan berubah itu apabila sudah terjadi perubahan. Bukan hanya di mulut Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama memiliki masalah tadi. Daud punya masalah, Saul juga punya masalah. Tetapi bila salah mencari solusi, maka hasilnya juga pasti berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka hari ini berhati-hatilah. Waktu ada persoalan masalah, jangan tambah masalah lagi. Kita kan menyelesaikan masalah bukan masalahnya selesai, tetapi
tambah masalah. masalah. Hari ini harus cepat bertobat. Amin. Amin. Raja Saul tidak bertobat dan mengakui hadapan Tuhan, tetapi pergi ke dukun atau paranormal. Di atas tadi sudah saya sebutkan orang yang bisa panggil arwah. Sedangkan Daud dia mengikuti apa? Dia mengikuti arahan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Maka hasilnya diampuni. Bahkan melalui keturunan daripada Daud, apa yang terjadi? Lahirlah seorang juru selamat dunia. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada pagi hari ini. Amen. Nanti baca di Matius 1, bahkan juga sampai selesai baca semua Bapak Ibu. Kita akan menemukan di sana bahwa Yesus lahir daripada keturunan yang bernama Daud yang berdosa tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan saya datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, agar orang yang berdosa itu berbalik daripada dosanya. Amen. Jadi Tuhan Yesus adalah solusi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jawaban bagi orang-orang yang sedang patah semangat. Hari ini apakah Bapak Ibu orangnya patah semangat? Yesuslah solusinya. Amin. Amin. Banyak beban. Bagi Ibu banyak beban enggak? Kalau banyak beban bukan cari yang lain, tetapi cari Yesus. Amen. Kenapa engkau banyak beban? Mungkin engkau kesalahan, tidak bisa memanage keuanganmu, tidak bisa engkau mengatur pengeluaran dalam rumah tanggamu, sehingga engkau banyak beban. Dan engkau menyelesaikan dengan akal pikiranmu, maka beban itu akan semakin bertumpuk, semakin bertambah. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari cari Yesus. Haleluya. Amin. Iya, karirmu, usahamu lagi seret Bapak Ibu, dalam keadaan buntu. Hanya satu solusinya, yaitu Tuhan Yesus. Di usahamu undang hamba Tuhan, undang pendetamu. Ayo Pak, kita berdoa. Jangan malu-malu, jangan andalkan kekuatanmu. Sudah kau lihat usaha ini enggak maju-maju. Sudah kau lihat pekerjaanmu enggak maju-maju. Mari undang hamba Tuhan. Ayo Pak, kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya orang yang enggak sulit untuk dihubungi. Waktu jemaat-jemaat Tuhan ajak, Pak, kayaknya usaha kami ini kayaknya harus didoakan. Kita doakan. Sekalipun dari sini sudah kita doakan, ada orang-orang yang rindu datang kita ke sana untuk mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengandalkan Tuhan itu harus segenap hidup kita. Amen. Tidak separuh-separuh. Bahkan saya mau katakan bukan waktu keadaan seret ataupun mulai menurun. Tetapi waktu dalam keadaan naik juga engkau harus doakan. Engkau bisa undang hamba Tuhan. Biar didoakan lebih lagi. Sehingga tambah naik dan semakin naik Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberi jawaban atas segala apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Dia akan memberi kelegaan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan dialah jalan. Dikatakan dia atau Yesus adalah jalan. Dialah kebenaran dan dialah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dimaksud? Bahwa dia adalah jalan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesulit apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan Yesus adalah jalan menuju sukacita. Karena dia akan menolong Bapak Ibu dan saya saat yang tepat. Wow, luar biasa. Ya, karena engkau tidak dibiarkannya jatuh tergeletak. Tetapi saat yang tepat Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan mengirim para malaikatnya menolong Bapak Ibu dan saya. Amen. Artinya dia adalah jalan. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Apa maksudnya bahwa Yesus adalah kebenaran? Perhatikan, dia adalah tempat yang benar untuk mengadu, mengeluh dan mencari pertolongan. Bukan ke dukun seperti Saul, ya. Bukan ke orang pintar di tempat yang salah.
Dia hanya sejauh doa. Waktu Bapak Ibu berdoa, dia hadir. Dia adalah kebenaran yang sejati. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dia pasti mengabulkan setiap doa kita. Yes. Haleluya. Puji Itulah yang Tuhan. dimaksud, dia adalah kebenaran. Yang Amen. terakhir, dikatakan dia adalah hidup. Dalam Tuhan Yesus akan terpancar air-air kehidupan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi di dalam Yohanes 7 Bapak Ibu baca nanti dikatakan rohmu akan menyala-nyala dan kuasa dan mujizat akan terjadi bagi Bapak Ibu dan saya. Amen. Makanya dikatakan dia adalah hidup. Karena dia yang membuat roh kita terus menyala-nyala. Yes. Mengalirkan kuasa. Sehingga mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Amen. Makanya biarlah dalam doa kita berkata kepada Tuhan, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Amin. Bagaimana agar pertolongannya terbukti dalam hidup kita? Mari kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Yes. Berbahagialah orang yang sedang menghadapi kesulitan dan kebuntuan dan datang sujud kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberikan sukacita dan kuasa mujizat secara ajaib. Dan Amen. juga saya mau tekankan kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini berada, percayalah kepada Tuhan, maka tembok yang tebal, yang kokoh dan gunung batu permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dilenyapkan daripada kita semua. Dalam kesesakan, kuasa dan pertolongan Tuhan sungguh sangat terbukti. Amen. Haleluya. Oleh karena itu mari maju terus dan tetaplah semangat. Amin. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Ya. Haleluya, haleluya. Oke, ini kok begini coba. Ayo coba. Ayo cepat. Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara.